Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 733. Aku tidak bisa mati di sini, sama sekali tidak. Ia menggigit lidahnya dengan tajam, menyemburkan seteguk darah ke pedang pembunuh naga. Bersamaan dengan itu, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan, dan kekuatan abadi yang kacau, teratai api yang kacau, dan darah naga sejati di dalam tubuhnya mulai membakar dan menyatu dengan liar. Dengan esensi darahku, panggil namaku yang sebenarnya. Dengan jiwaku, bimbing wujudku yang sebenarnya. Transformasi kekacauan menjadi naga, transformasi naga emas. Dev meraung serak, suaranya membawa ritme kuno dan agung. Aum! Raungan naga, lebih kuno, lebih agung, dan lebih mengguncang jiwa daripada raungan naga es, tiba-tiba meletus dari tubuh Dev. Itu bukan hantu, bukan ilusi. Itu adalah raungan nyata, yang berasal dari kedalaman garis keturunannya, milik naga purba. Saat raungan naga bergema, tubuh Dev memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Cahaya emas itu murni, suci, dan agung, membawa tekanan yang tak tertandingi yang melampaui semua binatang buas. Di dalam cahaya keemasan, tubuh Dev mulai mengalami perubahan yang menakjubkan. Sisik naga emas halus muncul di kulitnya. Tangannya berubah menjadi cakar naga, ujung jarinya tajam seperti senjata ilahi. Dua tanduk naga kecil, namun sangat megah, perlahan muncul dari dahinya. Di belakangnya, ekor naga yang tebal dan kuat menjulur keluar, menghancurkan permukaan es. Matanya berubah menjadi pupil vertikal emas murni, dingin, megah, dan acuh tak acuh terhadap segalanya. Kekuatan naga, lebih kuno, lebih murni, dan lebih mulia daripada naga es, terpancar dari Dev seperti gelombang pasang, seketika memenuhi seluruh cekungan. Di bawah kekuatan naga ini, tekanan naga es yang semula luar biasa mencair dan surut dengan cepat, seperti es dan salju bertemu dengan matahari yang terik. Cakar naga es yang besar, siap menyerang, tiba-tiba berhenti di udara. Pupil matanya yang besar, biru es, dan vertikal dipenuhi dengan keterkejutan, kengerian, dan jejak ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang berasal dari kedalaman garis keturunannya. Ini, tekanan naga sejati. Suara naga es bergetar untuk pertama kalinya, mustahil. Bagaimana mungkin manusia memiliki darah naga sejati yang begitu murni? Kau, siapa sebenarnya kau? Dev tidak menjawab. Pada saat ini, ia merasakan kekuatan yang sangat besar melonjak di dalam dirinya. Tetapi pada saat yang sama, ia juga menanggung beban yang sangat besar. Transformasi naga kekacauan adalah teknik terlarang yang ia gunakan untuk mensimulasikan bentuk naga sejati dan merangsang garis keturunannya menggunakan kekuatan abadi yang kacau. Teknik ini memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi juga memberikan beban yang sangat besar pada tubuh dan jiwanya, sehingga tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Ia harus menyelesaikan ini dengan cepat. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk mengambil teratai darah? Dev berbicara, suaranya seperti gesekan logam, membawa keagungan dan ketidakpedulian unik dari ras naga. Tubuh besar naga es itu sedikit bergetar, kilatan ganasnya digantikan oleh rasa takut. Ia memiliki sedikit garis keturunan naga es, yang sudah cukup luar biasa di antara binatang buas tipe naga. Tetapi menghadapi tekanan murni sejati dari seekor naga sejati, penindasan garis keturunan itu berakibat fatal. Seperti seorang rakyat jelata di hadapan raja, seekor tikus di hadapan kucing, rasa kagum naluriah terukir di tulangnya. Kau. Naga es ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya berubah menjadi rintihan pelan. Tubuh besarnya perlahan turun, akhirnya bersujud di atas es, menundukkan kepalanya yang angkuh. Ini menandakan penyerahan diri. Di luar formasi besar, Raja Iblis Awan Merah dan Sarah benar-benar kaget. Mata Master Istana juga berkedip kaget, dan ia bergumam pada dirinya sendiri, tekanan naga sejati yang begitu murni. Bintang pedang, dari mana asal-usul penerus yang kau pilih ini? Melihat naga es menyerah, Dev menghela napas lega, tetapi tidak berani bersantai sedikit pun.
Ia mempertahankan wujud transformasi naga emasnya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kolam es. Naga es itu tergeletak di tanah, tak berani bergerak, bahkan tak berani menatap Dev. Sesampainya di tepi kolam es, Dev memandang teratai darah jiwa es berusia 1000 tahun. Kuncupnya sudah setengah terbuka, kelopaknya yang merah tua halus dan memikat, memancarkan aroma yang menggoda. Ia mengulurkan tangan dan dengan hati-hati memetik seluruh teratai darah, beserta akarnya, lalu memasukkannya ke dalam kotak giok es yang telah disiapkan dan menyegelnya. Sepanjang proses itu, naga es itu menyaksikan dengan tenang. Sedikit keraguan terlihat di matanya, tetapi sebagian besar dipenuhi kekaguman. Setelah memanen teratai darah, Dev tidak berlama-lama, berbalik dan berjalan menuju tepi cekungan. Unicorn api kecil itu tertatih-tatih mengikutinya. Tatapannya ke arah Dev juga dipenuhi rasa hormat. Barulah setelah Dev melangkah keluar dari celah formasi besar itu, naga es perlahan mengangkat kepalanya, menatap ke arah yang ditinggalkan Dev, pupil vertikalnya yang besar menampilkan ekspresi yang kompleks. Naga sejati telah muncul, dunia ini akan segera berubah, gumamnya pelan, lalu perlahan mundur ke dalam gua es. Kabut dingin sekali lagi menyelimuti pintu masuk gua, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keluar dari formasi besar, Dev segera menghilangkan transformasi naga emasnya. Cahaya keemasan menghilang, dan dia kembali ke wujud manusia. Tetapi wajahnya sepucat kertas, tubuhnya terhuyung-huyung, hampir tidak mampu berdiri. Memaksa menggunakan teknik terlarang dan mempertahankan tekanan naga sejati harus dibayar dengan harga yang mahal. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat dan dukungan kekuatan abadi kekacauan, dia mungkin sudah pingsan sekarang. Dev, Raja Iblis Awan Merah bergegas maju untuk membantunya. Sarah juga bergegas mendekat, matanya penuh kekhawatiran. Sang Master Istana menatap Dev dalam-dalam, melambaikan tangannya untuk menghilangkan formasi besar, lalu mengeluarkan pil biru es dan memberikannya kepada Dev. Minumlah ini akan segera memulihkan vitalitasmu. Dev tanpa basa-basi langsung meminum pil itu. Pil itu langsung meleleh begitu masuk ke mulutnya. Kekuatan obat yang lembut namun ampuh dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, memperbaiki meridian dan jiwanya yang rusak, dan mengisi kembali energi vitalnya yang terkuras. Wajah pucatnya dengan cepat kembali merona. Terima kasih, Master Istana, kata Dev sambil menggenggam tangannya sebagai tanda terima kasih. Sang Master Istana melambaikan tangannya, pandangannya tertuju pada kotak giok di tangan Dev. Sekarang kau telah memiliki teratai darah, kembalilah ke istana untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sang Master Istana memimpin Dev dan yang lainnya kembali ke Istana Dunia Bawah Utara. Setelah Master Istana pergi, mereka bertiga kembali ke istana samping untuk beristirahat sejenak. Raja Iblis Awan Merah menggenggam erat kotak giok berisi teratai darah jiwa es, tangannya sedikit gemetar karena kegembiraan. Dengan teratai darah, ada harapan. Mereka akhirnya melihat secercah cahaya pertama. Dev, aku sangat berterima kasih. Raja Iblis Awan Merah membungkuk dalam-dalam kepada Dev dengan hikmat. Jika roh bulan dapat diselamatkan, itu semua berkat usahamu hari ini. Aku, Awan Merah, akan mengingat ini seumur hidupku, dan akan siap mengorbankan diriku untukmu di masa depan. Dev dengan cepat membantunya berdiri. Senior, Anda terlalu memuji saya. Urusan senior roh bulan adalah urusan saya juga. Sekarang kita memiliki teratai darah, itu baru langkah pertama. Kita masih perlu bekerja keras untuk mendapatkan susu sumsum giok inti bumi dan rumput jiwa ilahi 9 lubang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Raja Iblis Awan Merah mengangguk. Susu sumsum giok inti bumi ada di surga ke-11, dan rumput jiwa ilahi 9 lubang ada di surga ke-12. Kedua benda itu mungkin bahkan lebih sulit didapatkan daripada teratai darah. Dev, apa rencana selanjutnya? Tentu saja, kita akan pergi ke surga ke-11 terlebih dahulu. Dev tidak ragu-ragu, bukan hanya untuk susu sumsum giok inti bumi, tetapi aku juga memiliki beberapa dendam pribadi yang harus diselesaikan. Ia memikirkan iblis pemakan jiwa. Dan Istana Dao Iblis Jahat, ia masih perlu mengambil jiwa-jiwa anggota klan Hu dari Istana Dao Iblis Jahat. Sarah mendengarkan dengan saksama,
Sedikit keraguan terlihat di matanya. Ia tahu jalan Dev terbentang di depannya, dan kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menemaninya dalam perjalanannya ke alam yang lebih tinggi. Senior? Sarah berbicara dengan lembut, kau, jaga dirimu baik-baik. Dev menatapnya dan tersenyum tipis. Nona Sarah, jaga dirimu baik-baik juga. Sekte Pedang Surga Mendalam membutuhkanmu, dan Ketua Sekte Ling membutuhkan bantuanmu. Berlatihlah dengan tekun. Setelah aku menyelesaikan urusan di surga ke-11, aku mungkin akan kembali ke surga ke-10. Sarah mengangguk dengan kuat, matanya berkaca-kaca. Raja Iblis Awan Merah melirik keduanya, lalu dengan cerdik menyingkir, berpura-pura mempelajari teratai darah. Dev mengangkat Sarah dan memulai latihan kultivasi ganda. Setelah ini, siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi? Sarah juga tahu bahwa ini mungkin terakhir kalinya. Jadi dia sangat proaktif. Setelah sehari semalam kultivasi ganda, Sarah sudah kelelahan, bengkak dan tertidur, sangat puas. Dev mengeluarkan token dunia bawah utara yang diberikan kepadanya oleh ketua istana dan memeriksanya dengan cermat. Token itu terasa dingin saat disentuh, bahannya bukan emas atau giok. Karakter Ming, dunia bawah, di bagian depan ditulis dengan gaya mengalir seperti naga, mengandung jejak prinsip Taoisme tentang es. Pola kepingan salju yang rumit di bagian belakang menunjukkan susunan identifikasi khusus. Dengan token ini, setidaknya aku akan memiliki tempat tinggal di surga ke-11, pikir Dev, dengan hati-hati menyimpan token itu. Setengah hari kemudian, kondisi Sarah telah pulih hingga sekitar 70 hingga 80%. Dev berdiri dan berkata, jangan tunda lagi. Mari kita berangkat sekarang. Pertama, kita akan mengantar Nona Sarah kembali ke Sekte Pedang Surga Mendalam, lalu membuka jalan menuju surga ke-11. Raja Iblis Awan Merah tentu saja tidak keberatan. Ketiganya mengucapkan selamat tinggal kepada kepala istana. Sang Master Istana tidak banyak bicara, tetapi memberikan Dev beberapa botol pil penyembuhan dan selembar kertas giok berisi informasi tentang sebagian surga ke-11, dan memberitahunya lokasi benteng Istana Dunia Bawah Utara di surga ke-11. Ingat, kembalilah dalam keadaan hidup. Sang Master Istana menyimpulkan, tatapannya sejenak tertuju pada Dev. Bintang pedang masih menunggumu. Dev dengan hikmat mengepalkan tangannya memberi hormat, junior ini akan mengingatnya. Meninggalkan Istana Dunia Bawah Utara, ketiganya terbang di udara menuju Sekte Pedang Surga Mendalam. Banyak rintangan yang mereka hadapi di perjalanan saat datang dulu kini telah hilang. Mungkin itu perintah Sang Master Istana, karena tidak ada prajurit Dunia Bawah Utara yang menghalangi jalan mereka sekarang. Beberapa hari kemudian, Pegunungan Seribu Pedang terlihat. Ketika Dev dan para sahabatnya mendarat di gerbang Sekte Pedang Surga Mendalam, para penjaga segera mengenali mereka, membungkuk dengan hormat dan mengumumkan kedatangan mereka. Tak lama kemudian, Yusman Ling sendiri keluar untuk menyambut mereka. Melihat putrinya kembali dengan selamat, ia diliputi emosi campur aduk, hingga air mata mengalir di wajahnya. Kebaikan besar senior Chen akan selamanya tak terlupakan oleh Sekte Pedang Surga Mendalam. Setelah mengetahui bahwa Dev akan pergi ke surga ke-11, Yusman Ling membungkuk dalam-dalam. Dev membantunya berdiri. Ketua Sekte Ling, tidak perlu formalitas seperti itu. Saya memiliki hubungan dengan Sekte Pedang, dan itu wajar. Sekarang setelah saya mendapatkan teratai darah, saya harus pergi ke surga ke-11 untuk mencari bahan obat selanjutnya. Saya harus pamit sekarang. Yusman Ling tahu dia tidak bisa membujuknya untuk tinggal, jadi dia berkata, Senior, semoga perjalananmu aman. Sekte Pedang Surga Mendalam akan selalu menyambutmu. Dev mengangguk, lalu berkata kepada Sarah, berlatihlah dengan baik dan jagalah ayahmu dengan baik. Sarah menggigit bibirnya dan mengangguk dengan tegas, Senior, jagalah diri baik-baik. Saya akan menunggu kepulanganmu. Dev tersenyum tipis, tak berkata apa-apa lagi, lalu melayang ke langit bersama Raja Iblis Awan Merah, menghilang di antara awan. Yusman Ling menatap langit dan menghela napas, anak itu bukan orang biasa. Surga ke-11 kemungkinan akan bergejolak juga karena dia. Sarah, apakah kau sudah anu-anu dengan senior Chen?
Ah, ayah, apaan sih? Sarah malu-malu untuk mengatakannya. Cie, abis bercinta ya ah? Tuh, jalan saja susah, hahaha, ayahnya menggodanya. Ayah, esensi dan darah senior Chen sudah ada di dalam diriku. Tetapi meskipun begitu, aku khawatir akan sulit bagiku untuk mengandung darah dagingnya, kata Sarah. Mengapa? Yusman Ling mengerutkan kening. Senior Chen memiliki garis keturunan naga emas. Aku khawatir tubuhku tidak dapat menahan garis keturunan seperti itu, dan aku tidak akan dapat hamil, kata Sarah. Oh, sayang, semuanya adalah takdir. Biarkan saja takdir yang menentukan. Sayang sekali. Yusman Ling menghela napas dan berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan sekte pedang surga mendalam, Dev dan Raja Iblis Awan Merah menemukan sebuah lembah terpencil. Senior, mari kita buka jalan menuju surga ke-11 sekarang, kata Dev. Raja Iblis Awan Merah mengangguk, baiklah. Surga ke-11 tidak seperti surga ke-10. Ada makhluk yang lebih kuat di sana, dan lingkungannya jauh lebih kompleks. Kita harus berhati-hati. Dev tidak berkata apa-apa lagi, membentuk segel tangan dan mengalirkan kekuatan abadi kekacauannya. Dia telah menerima warisan Wan Jianxing 10.000 bintang pedang di lorong hampa, memperoleh pemahaman awal tentang hukum ruang. Dikombinasikan dengan kekuatan abadi kekacauannya sendiri yang meliputi segala sesuatu, membuka lorong batas tidaklah sulit. Buka! Dev berteriak, menerjang ke depan dengan kedua tangannya, mendesis. Ruang di depan terkoyak seperti kain, memperlihatkan lorong gelap yang dalam dan berkilauan dengan cahaya bintang. Turbulensi spasial samar-samar berdesis di dalam lorong, tetapi masih relatif stabil. Ayo pergi. Dev melangkah masuk ke lorong terlebih dahulu, diikuti oleh Raja Iblis Awan Merah. Begitu keduanya masuk, pintu masuk lorong di belakang mereka perlahan tertutup. Lorong itu tidak sepenuhnya gelap. Sebaliknya, cahaya-cahaya aneh dan fantastis yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, proyeksi dari dimensi spasial yang berbeda. Tekanan spasial yang luar biasa menekan dari segala arah. Tanpa kultivasi dewa abadi surgawi, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping seketika. Dev mendirikan perisai pelindung kekuatan abadi kekacauan, menyelimuti Raja Iblis Awan Merah di dalamnya, dan keduanya dengan cepat melewati lorong tersebut. Setelah sekitar setengah hari, sebuah cahaya muncul di depan. Kita telah sampai. Semangat Dev meningkat, dan dia mempercepat langkahnya ke depan. Us. Keduanya terlempar keluar dari lorong, mendarat di gurun gobi yang tandus. Melihat ke belakang, pintu masuk lorong telah lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Ini surga ke-11, Raja Iblis Awan Merah mengamati sekelilingnya. Di hadapan mereka terbentang hamparan gurun gobi coklat yang tak berujung, dengan 3 matahari dengan ukuran berbeda menggantung di langit, memancarkan cahaya yang menyengat. Udara kering dan panas, sangat kontras dengan dinginnya dataran es abadi. Energi spiritual di udara beberapa kali lebih padat daripada di surga ke-10, tetapi juga jauh lebih bergejolak, bercampur dengan arus energi kacau dengan berbagai atribut. Energi spiritual yang begitu padat, tetapi juga jauh lebih berbahaya. Dev merasakan sekelilingnya. Ruang di sini lebih stabil, dan gravitasinya jauh lebih kuat daripada di surga ke-10. Ia mencoba terbang dan menemukan bahwa kecepatannya sekitar 30% lebih lambat daripada di surga ke-10, dan ia mengonsumsi lebih banyak kekuatan abadi. Sepertinya di surga ke-11, kekuatan akan agak tertekan. Raja Iblis Awan Merah juga memperhatikan masalah ini. Dev mengangguk, namun, dengan energi spiritual yang lebih padat, kecepatan kultivasi akan lebih cepat. Ayo, kita cari daerah berpenduduk untuk mengumpulkan informasi. Keduanya terbang menuju tepi gurun gobi. Setelah terbang sekitar 2 jam, sebuah oasis muncul di depan, dengan garis-garis bangunan yang samar-samar terlihat, sebuah kota. Mata Dev berbinar, dan keduanya mempercepat penerbangan mereka. Setelah mendekat, mereka dapat melihat lebih jelas. Itu adalah kota kecil yang dibangun di sepanjang oasis, mampu menampung puluhan ribu orang. Tembok kota, yang dibangun dari batu coklat lokal, tingginya sekitar 10 sang, dijaga oleh para kultivator di gerbang.
Dev menyembunyikan auranya dan mendarat di luar gerbang kota bersama Raja Iblis Awan Merah. Ada 4 penjaga gerbang. Semuanya mengenakan pakaian abu-abu seragam, dengan karakter batu pasir tersulam di dada mereka. Aura mereka berada di sekitar peringkat ketiga alam dewa abadi surgawi. Dev merasa sedikit lega. Tampaknya, meskipun surga ke-11 secara umum lebih kuat, tempat itu tidak dipenuhi oleh para master. Setidaknya di kota terpencil ini, kultivator peringkat ketiga dan keempat dari alam dewa abadi surgawi sudah menjadi tulang punggung jadi penjaga gerbang. Berhenti. Masuk membutuhkan 10 batu roh tingkat rendah, atau persediaan yang setara. Salah satu penjaga gerbang menghentikan keduanya, nadanya tidak terlalu sopan, tetapi juga tidak sombong. Dev, karena tidak ingin menimbulkan masalah, mengeluarkan 20 batu roh tingkat rendah dan menyerahkannya. Penjaga gerbang mengambil batu roh itu, melirik keduanya, dan melihat bahwa aura Dev hanya berada di peringkat pertama alam dewa abadi surgawi, tidak bertanya lebih lanjut dan mempersilakan mereka masuk. Memasuki kota, jalanan cukup bersih, dipenuhi berbagai toko dan kios. Jalanan ramai dengan orang-orang, sebagian besar kultivator di peringkat keempat atau kelima alam dewa abadi surgawi. Sesekali, 1 atau 2 orang di peringkat ke-6 terlihat, semuanya dikelilingi oleh para pengawal, jelas berstatus tinggi. Seperti yang diharapkan, peringkat keempat atau kelima alam dewa abadi surgawi hanyalah rata-rata di sini. Peringkat ke-6 dianggap sebagai master. Dev merasa lebih percaya diri. Dengan kekuatannya saat ini, ia seharusnya mampu menghadapi mereka yang berada di bawah peringkat ke-8 alam dewa abadi surgawi, dan bahkan mampu bertahan melawan peringkat ke-9. Selama ia tidak bertemu monster kuat di alam dewa abadi agung, ia seharusnya mampu melindungi dirinya sendiri. Mari kita cari tempat menginap dulu, dan sekalian kita tanyakan tentang susu sumsum giok inti bumi, kata Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. Keduanya berjalan-jalan di jalanan sebentar dan menemukan sebuah penginapan yang tampak cukup bersih. Tamu yang terhormat, apakah Anda ingin menginap atau makan? Pelayan mendekat dengan hormat. Siapapun yang bisa mengelola penginapan di tempat seperti ini pasti memiliki mata yang tajam. Meskipun Dev tampaknya hanya berada di peringkat pertama alam dewa abadi surgawi, sikapnya yang tenang jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah kultivator biasa. Menginap malam ini, 2 kamar superior, kata Dev. Juga, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan batu roh tingkat menengah dan meletakkannya di atas meja. Mata pelayan itu berbinar, dan dia dengan cepat menyimpan batu spiritual itu. Senyumnya semakin lebar. Silakan bertanya, Tuan. Saya telah tinggal di kota batu pasir selama ratusan tahun. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya ketahui. Susu sumsum giok inti bumi. Pernahkah Anda mendengarnya? Tanya Dev langsung. Susu sumsum giok inti bumi? Pelayan itu berhenti sejenak, berpikir dengan hati-hati, dan menggelengkan kepalanya. Belum pernah mendengarnya. Tuan, harta karun macam apa itu? Hati Dev menciut. Bahkan penduduk setempat pun belum pernah mendengarnya. Tuan, apa yang Anda gambarkan kemungkinan adalah harta karun langka, di luar jangkauan pemahaman tempat kecil seperti kami. Pelayan itu berkata, mungkin Anda bisa mencoba bertanya di Pavilion Wanbao. Itu adalah perusahaan perdagangan terbesar di kota batu pasir, berpengetahuan luas, dan kadang-kadang menjual barang-barang langka. Di mana Pavilion Wanbao? Itu di pusat kota, gedung tertinggi. Dev mengangguk, masuk ke kamarnya bersama Raja Iblis Awan Merah, lalu menuju Pavilion Wanbao. Pavilion Wanbao memang megah, bangunan 5 lantai dengan balok berukir dan kasau yang dicat, dijaga oleh 2 dewa abadi surgawi tingkat 4 di pintu masuk. Orang-orang datang dan pergi tanpa henti, semuanya memiliki kultivasi yang cukup tinggi. Dev dan pria lainnya memasuki aula lantai pertama, yang dipenuhi rak-rak yang memajang berbagai macam pil, harta karun magis, dan material yang memukau. Bersambung ke episode 734. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.